Ini adalah generator mikrohidro menggunakan 4 buah generator, masing-masing ini 10 watt, arusnya 0,8 ampere ya. Itu hasilnya ya. Ya. Nah, aki 4AH ini, aki 4AH ini akan penuh dalam waktu 1,2 jam. Ini terisi. Nanti kalau akinya ini 10AH menggunakan 4 ini akan penuh dalam 3 jam. Ya, ini terisi charger ini ya. Bisa kita lihat. Nanti kalau akinya ini menggunakan 40AH, akinya mobil, itu akan bisa penuh dalam waktu 5 jam, tapi harus menggunakan 10 buah ini. Ini adalah mikrohidro yang menggunakan tandon air hujan. Harus menggunakan 4 buah pipa atau selang. Ya, mau habis itu ya. Itu tandon air hujan. Ya, seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Silakan, satu persatu bisa kita ikuti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat suatu alat pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang kemarin saya menggunakan 2 generator mikrohidro ini. Nah, sekarang saya menggunakan 4 buah ini supaya bisa digunakan untuk mengisi aki dengan cepat karena arusnya adalah DC. Ya, siapa tahu ada teman-teman nanti yang mempunyai tempat seperti di tempat saya atau mungkin lebih ideal untuk menggerakkan generator mikrohidro ini ya. Spesifikasi yang ada di sini ini 10 watt, tegangannya 12 volt, arusnya sekitar 0,8 ampere. 0,8. Kalau 4 buah ini dikalikan 0,8 maksimum putaran itu ya, itu bisa 3,2 ampere ya untuk putaran yang maksimal. Nah, kalau misalnya nanti saya akan menggunakan ini ini aki yang tak pakai untuk nyimpen nanti. Ini hanya 5 ampere. 5AH itu ya. Kalau 5 ampere maka nanti akan penuh sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kalau misalnya tidak putaran penuh itu ya. Kalau akinya nanti menggunakan yang 10 ampere 10AH berarti ya sekitar 3,5 sampai 4 jam. Kalau putarannya ini tidak penuh ya sampai 4 jam ya. Nah, makin banyak ini otomatis nanti makin cepat untuk mengisi akinya. Nah, setelah aki yang kita isi nanti penuh mau diubah menjadi AC, monggo kita bisa menggunakan inverter ini ya. Jadi gampang sekali teman-teman ya. Untuk apa? Menyiasati mengurangi tagihan PLN ya, karena PLN itu lumayan cukup mahal teman-teman. Terus saya nanti ini menggunakan tandon. Nah, ini tandon ini. Tandon ini adalah tandon air hujan. Karena kebetulan tempat saya itu sering hujan gitu ya. Sehingga air hujannya tidak sia-sia. Saya tampung di sini. Setelah saya tampung, saya alirkan ke bawah, nanti tak gunakan untuk muter ini ya. Bagi teman-teman yang tempatnya di lereng-lereng bukit atau di gunung yang arusnya atau ada sumber dari atas, tidak usah menggunakan tandon seperti saya ini ya. Jadi bisa langsung menggunakan aliran terjunnya air tadi itu untuk mutar ini ya. Nah, yang saya pakai adalah sebelumnya teman-teman, sebelumnya ini yang ini sebelum saya beri air, saya coba dulu aja satu ya supaya nanti percaya gitu ya. Hanya saya tiup ini itu sudah 3 watt ini bisa nyala ya. Ya, 3 watt bisa nyala. Kalau pakai air itu bisa sampai 15 watt ini nyala ya. Ini berapa watt ini? 7 watt. 7 watt ini nyala ya. Tapi kalau ditiup itu pakai ini aja bisa sudah ya. Ya. Jadi caranya plus jadi ini ringan sekali. Artinya bukan aliran deras itu sama sekali enggak. Aliran pelan sudah menghasilkan listrik itu ya. Ini tiupan saja ya. Ini saya ikat begini. Nah, nanti tidak usah tak coba lagi, langsung air dari atas itu
menggunakan selang, air terjunnya saya pakai untuk menghidupkan lampu atau untuk ngisi aki gitu ya. Nah, ini teman-teman nyoba ya, nyoba. Ini saya tiup ini ya, saya tiup. Nyala sudah. Ya, hanya ditiup saja nyala sudah ya. Nih. Ya. Dan kalau udara itu banyak ngowosnya, banyak bocornya itu ya. Apalagi air, wah cukup bagus sekali ya. Ya bisa nanti aliran penuh ya. Oke. Jadi satu persatu nanti prosesnya begini. Nah, ini yang akan masuk di generatornya. Ini modelnya. Nah, nanti begini. Ini saya berikan penutupnya gitu ya. Terus yang ujung nanti, ini taklemnya nanti ya, taklemnya. Ujung nanti diberi nih. Nah, ini sambungan kerannya. Begini. Terus yang depan supaya tidak jatuhnya nanti tidak jatuh ke alatnya itu, ini saya berikan agak panjang begini nanti. Nah, begini. Supaya bisa jatuhnya ada di luar dari, ini saya taruh di atas sini nanti ya. Nah, begini posisinya nanti. Ya. Nah, gini. Nanti posisinya begini. Ini nanti dapat dari tandon ini ya. Nah, tandonnya otomatis juga akan dibikin yang sama. Nah, ini tandonnya. Jadi yang ini adalah apa namanya ini kalau di shock dratnya tandon, ini murtandon ini. Namanya murtandon. Nah, gini. Ini saya taruh di sini nanti. Nah, di lubang ini. Ini untuk murtandonnya. Setelah itu baru keluar, setelah keluar, nah sini. Modelnya begini. Ya. Nanti saya lemnya semuanya. Nah, nanti yang sambungan selang ini saya beri selang 2 meter saja tingginya, masuk ke sini ya. Ya, masuk ke sini. Jadi saya susun nanti, ini adalah masuk di sana. Nah, begini. Nah, yang ini nanti baru dimasukkan sini. Makin tinggi makin deras teman-teman ya. Ya, makin tinggi makin deras. Sengaja saya berikan stop kran ini supaya nanti kalau misalnya gitu ya, alirannya kecil atau mungkin tandonnya pas habis itu ya, otomatis ini saya matikan ya. Ya. Kalau teman-teman punya tempat yang lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi itu ya. Nah, sekarang salemnya dulu, ya, salemnya dulu. Sebelumnya teman-teman, ini biar tahu harganya berapa gitu ya. Generator mikrohidro itu di online, silakan kalau ada yang lebih murah dari ini boleh. Itu harganya 88.000 satu. Saya beli 4 itu ya. Kemudian stop krannya yang ini di online murah sekali teman-teman ya. Kalau di tempat saya 5.000 itu di Galangan. Di online ini harganya cuma 4.450 ya. Kemudian saya nanti menggunakan solar control ini, yang ini saya pakai ini, itu namanya SCC atau solar charger control. Itu dikasih boleh, enggak dikasih juga boleh ya. Itu harganya 38.000 ya. Kalau ada yang lebih murah dari ini monggo silakan, bisa browsing di tempat online yang lain gitu ya. Kemudian di Galangan itu sambungan selang itu harganya cuma 1.500. Kalau di Shopee itu hanya 900 rupiah gitu ya. Yang 3/4 ya. Ya. Yang sambungan selang ini. Nah, yang warna biru itu. Kemudian shock drat itu rata-rata harganya 1.500 sampai 2.000. Ini kalau di online harganya cuma 1.048 gitu ya. Murtandon. Nah, yang murtandon ini. Ini murtandon namanya. Di Galangan juga ada. Kalau di Galangan mahal, ini harganya 5.000 di Galangan ya. Kalau di online harganya murah sekali, hanya 3.000. Ini nama tokonya, namanya Murtandon itu ya. Ya, kalau mau beli yang jumlahnya nanti
generatornya jumlahnya 10, otomatis arusnya besar sekali, bisa 8 ampere gitu ya. Cepat sekali untuk mengisi yang 40 ampere dan seterusnya ya. Ya bisa dibikin di rumah teman masing-masing gitu ya. Artinya bisa belanja lebih murah sekali kalau jumlahnya banyak itu ya. Cari yang gratis ongkir teman-teman ya. Oke, saya akan lem satu-satu ini ya. Kemudian saya setting nanti. Ini sudah saya masuk apa itu murtandonnya sudah. Ini murtandon. Ini sudah saya setting, tinggal saya klem menggunakan ini. Terus kita langsung uji coba keluar dengan ketinggian 2 meter. Harapannya semuanya bisa muter gitu ya. Ya, bisa muter. Oke. Saya setting dulu. Ini kita masukkan semua. Tinggal di crack semua ini. Sangat kokoh teman-teman. Ini kalau jumlahnya ada 10 bisa digunakan untuk mengisi aki yang 40 ampere itu. Ya, bagus sekali. Tinggal gunting ini. Sekarang ini. Jadi ini dipasangi untuk selangnya ya, untuk selangnya. Oke. Nah, untuk yang tandon sudah kita pasang. Nah, nanti kita kasih selang ya. Ya, kita kasih selang nanti ya. Ini saya taruh 2 meter, intinya untuk penampung air hujan ya. Jadi seandainya air hujan itu bisa kita tampung di atas itu adalah satu energi yang selama ini tersia-siakan ya. Kita bikin tandon seperti kolam itu lumayan lah itu ya. Ya, rumah-rumah tingkat itu di atas bisa kita bikinkan satu kolam itu untuk nampung air hujan ya. Nah, nanti baru digunakan untuk memutar generator ini ya. Nah, ini nanti kita sambung ke tandon tadi ya. Nah, nanti teman-teman, ini mohon maaf yang sudah ahli elektro gitu ya, ini khusus yang awam-awam itu ya. Ini ada dua, ada merah sama hitam. Yang merah nanti dijadikan satu, semuanya merah jadikan satu. Ini jadikan satu semuanya. Kemudian disambungkan ke SCC-nya ini. Nah, SCC ini yang ada tulisan plusnya. Ada tulisan plusnya di sini ya. Ya. Terus untuk konektornya saya pakai ini nanti ya. Nah, gini ya, biar mudah. Ini plus, ini main dari SCC-nya nanti ya. Nah, ini main semuanya, yang hitam-hitam semuanya jadi satu, masuk nyambung dengan yang hitam. Ini keluarannya dari solar chargernya. Kenapa harus pakai ini itu ya? Nanti kalau misalnya akinya sudah penuh, ini bisa mengkat sendiri ya. Ya, dan ini bisa digunakan langsung untuk charger HP dan seterusnya ya. Nah, ini kelebihan dari SCC gitu ya. Ini bisa juga digunakan untuk malam hidup, siang mati gitu ya. Ini untuk lampu otomatisnya ya. Kita sambung dulu semuanya, terus langsung kita coba ya. Kita coba di depan itu. Nah, hasilnya nanti seperti apa ya. Oke. Nah, ini teman-teman tinggal merakit kabelnya. Nanti ini yang merah semuanya itu ketemu dengan yang merah, jadikan satu. Yang hitam kumpulkan dengan hitam, nanti masuk sini,
Nah, kemudian disambung ke SCC. Nah, SCC itu begini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini jelas sekali. Jadi yang dua ini adalah digunakan untuk dari generatornya. Ini positif, ada keterangan ini, plus ini min. Aslinya untuk solar cell, tapi bisa digunakan untuk generator yang lain. Ya. Kemudian yang ini plus min, ini ada plus min. Ini adalah untuk akinya. Ini adalah untuk aki yang plus, yang ini adalah untuk aki yang min. Ini untuk lampu, ini malam hidup, siang mati dengan sendirinya. Untuk chargernya gitu ya. Ya, masalah bagaimana nyeting ini di video saya sebelumnya sudah ada itu ya. Oke, kita sambung sekarang. Ya, kita sambung. Terus nanti tandonya kita naikkan ke atas sini. Hanya 2 meter tingginya itu. Nah, kita taruh di atasnya papan itu. Kemudian itulah di atas itu ada pancuran air. Ya, nanti kalau malam hujan itu kita tandon. Nah, sementara kita pakai air PDAM diisi dulu. Ya, karena deras sekali kalau sini hujan. Ini selang-selangnya sudah lengkap semuanya. Nah, sekarang kita setting dulu yang plus dengan plus ya. Bentar. Oke, selangnya sudah dipasang pada tandon. Nih. Ya. Nah, terus ini aki sudah saya pasang pada SCC-nya. Ini belum saya sambung, nanti kita tes dulu satu ini mewakili. Ketika ada air terjun hanya 2 meter itu bisa enggak menyalakan lampu itu ya. Kalau bisa luar biasa itu, jadi teman-teman bisa nandon air hujan itu ya, atau aliran dari apa itu ketinggian. Ini saya balik, aki sudah saya pasang pada SCC teman-teman 12,9. Ini belum ada yang mengisi, yang menchargernya belum ada. Nanti ada kedap-kedip di sini, berarti itu ada yang mencharger. Ini siap sudah untuk dipakai. Contoh, belum dikasih charger ini sudah bisa digunakan untuk charger HP. Nah, ini untuk HP bisa sudah. Ya, dimasukkan sini. Ini untuk charger HP-nya. Nah, gini ya. Masuk. Kok enggak bisa masuk ini ya. Ya ini teman-teman, karena sendirian agak susah masukkan ya. Ini, jadi belum kita charger, akinya sudah terisi itu dari solar cell juga itu. Ya ini bisa digunakan untuk charger HP dah. Nah, ini bisa ngisi. Itu lewat SCC-nya. Artinya saya menjelaskan tentang SCC-nya sekaligus bisa untuk charger HP. Nah, sekarang mau kita charger akinya menggunakan generator yang kita bikin ini ya. Oke. Kita setting sekarang. Ini tandonnya sudah terisi separuh. Nah, nanti itu ada lubang keluaran itu. Nah, itu yang akan dimasukkan ke dalam tandon itu ya. Itu lubang keluaran dari pepancuran air hujan itu ya. Itu deras sekali itu. Biasanya malam hujan itu ya. Nah, itu sementara kita isi pakai PDAM dulu separuhnya. Kemudian 2 meter. Nah, inilah generatornya. Ya. Sebelum saya sambung teman-teman ini, ini saya sambung, dapat ini. Kita coba dulu ini. Kita coba dulu satu generator. Ini satu generator menggunakan lampu yang 3 watt tadi, bisakah nyala gitu ya. Kita lihat ya. Jadi ini saya sambung ke sini ini. Nah, ini saya sambung ke sini. Kita hidupin ini ya, kita hidupin airnya maksud saya. Nah, airnya
Kita puter, lihat sama-sama, muter tuh, nyala teman-teman ya, mati, nyala, mati. Nah, itu airnya deras. Nah, ini nanti semuanya akan mempunyai daya yang sama, kita paralel sehingga arusnya menjadi besar gitu ya, arusnya besar. Nah, saran saya untuk membuat generator jangan sampai itu sementara kita isi sekian aja dulu teman-teman ya. Kita isi sekian dulu. Jangan sampai nanti dari sini satu pipa 3/4 misalnya turun, kemudian sampai pada generatornya itu dicabang. Jadi satu pipa kemudian dicabang gitu ya. Hasilnya pasti pelan. Kecuali pipa yang induknya sini besar sekali ya. Misalnya kok 2 dim gitu. Ya, 2 inci kita bagi-bagi menjadi setengah inci. Baru itu tetap deras. Tapi kalau dari atas 3/4 kemudian di sini dibagi jadi 4, percuma, jadi pelan dia. Artinya dayanya sama dengan 1. Ya. Jadi kalau 1 katakanlah menghasilkan 10 watt, kemudian kita bagi jadi 4 dijumlahi 10 watt gitu ya. Tapi kalau begini tidak. 10 arus maksimumnya jadi 40 gitu ya. Dayanya jadi 40. Arusnya jadi berapa itu? 0,8 kali 4. Ya, 3,2 ampere gitu ya. Itu arusnya. Oke, itu saran saya. Jadi jangan sampai dipecah-pecah gitu ya. Jangan sampai satu dipecah. Oke, sekarang kita sambung, hasilnya adalah itu. Nah, kemudian yang ini belum ada yang ngisi, belum ada kedap-kedipnya. Ya, nanti kita lanjut. Ini bisa kita lihat teman-teman. Di SCC-nya belum ada tanda kedap-kedip, berarti belum ada yang mengisi aki. Nah, sekarang kita buka ini kita sambung sudah. Ya, ini merah-merah, hitam-hitam gitu ya. Main yang plus-plus. Kita buka satu aja dulu. Ya, kita buka satu. Ini satu persatu nanti ya. Kita lihat nanti di sini. Satu saya buka. Lihat kedipannya. Nah, satu ngisi sudah. Ya. Satu sudah ngisi. Nah, ini satu yang terbuka. Nih. Satu yang buka. Ini muter nih ya. Ya. Oke. Kalau dibuka satu lagi yang sebelah sini. Nah, itu kita lihat kedap-kedip juga. Nah, ya. Ya. Kita buka yang kedua ini ya. Tuh, kedap-kedip. Ya. Jadi seperti itu. Nah, satu kita buka semuanya. Nih. Ya. Ini ada kendala ini. Kayaknya kesumbat. Ya. Ini kesumbat ini. Oke. Benar sekali teman-teman, ternyata kesumbat. Jadi karena selang bekas semua ini, ternyata di dalamnya itu banyak ini ya, sehingga tidak bisa ngalir lagi. Gimana solusinya? Ya harus selang yang baru kemudian disaring supaya tidak sampai buntu ya. Ya. Ini selangnya masih lumayan bagus, ini lama udah tidak pernah dipakai ini, ya hitam ini. Akhirnya itu nyumbat itu. Ini kotorannya nyumbat di dalam. Yang ini juga ya. Ya, jadi mohon maaf, yang jelas masih bisa ada yang normal ini. Oke. Ya. Hasilnya tuh. Jadi ini teman-teman, jika akinya ini 5 ampere, ini 4 itu nilainya adalah 0,83 kali 4. Jadi semuanya adalah 3,3. Nah, ini tidak bisa ngalir lagi nih ya, kesumbat ini ya. Dua ini kesumbat.
Jadi aki ini kalau ini nyala full seperti ini, dia akan penuh dalam waktu 1,5 jam. Ya, tapi kalau misalnya kurang penuh paling enggak ya 2 sampai 3 jam lah. Kalau 10 ampere, yang ini 10 ampere itu akan bisa penuh dalam sekitar 3 jam. Kalau ini full 10 watt itu ya, 12 volt. Kalau misalnya pengen aki 40 ampere, aki mobil yang gede itu, otomatis ya sekitar 12 jam. Nah, kalau saran saya jika akinya itu 40 ampere ya silakan gunakan ini 10. Kalau 10 otomatis jadi 8,3 ampere. Ini 10 buah. 8,3 ampere. Kalau 8,3 otomatis 8,3 40 ampere dibagi 8,3 jadinya adalah sekitar 5 jaman ya. 5 jam itu penuh. Nah, kalau kita ada aliran dari lereng-lereng gunung, sangat bagus sekali itu ya. Ya, sangat bagus sekali. Tapi kalau enggak, maka bisa menggunakan aliran dari air hujan yang di tandon, nah, seperti yang saya rencanakan ini. Inilah posisinya gitu ya. Nah, itu. Nah, itu. Airnya tinggal sedikit ya. Ya. Jadi kalau tandonnya besar ya cukup bagus ya. Ya, cukup bagus. Tuh. Oke. Sementara itu teman-teman ya. Semoga ada manfaatnya, bisa menginspirasi. Silakan untuk dicari aliran air yang kita tidak usah membeli gitu ya. Ya kalau kita harus PDAM di tandon ke atas ya otomatis masih biaya lagi untuk naikkan ke atasnya gitu ya. Ya. Oke. Sementara itu yang bisa saya berikan. Semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.